Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya mau review satu karet dari Saviga. Ini ada Saviga Test. Saviga Test. Ini Saviga King of Long katanya gitu. Kenapa namanya King of Long? Nanti kita lihat aja. Kita buktiin sendiri kayak gimana karetnya. Dan untuk besarnya sendiri atau bentuknya kayak apa, ini frictionless kayaknya nih. Kayak nggak tahu sih. Oh iya. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip, soalnya nanti saya ada giveaway. Ini ada giveaway, ada waste bag dari Pingpong Plus. Lumayan lah buat nyimpen-nyimpen. Kalau pemain pingpong di Indonesia ini kebanyakan perokok sih, ya. Lumayan buat nyimpen-nyimpen rokok. Atau nyimpen HP, nyimpen dompet gitu. Nah, jadi lumayan lah, kita pakai aja. Jadi langsung aja kita lihat dari dekat. Ini Saviga King of Long. Dan kemana-mana.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba karetnya ini Dawei atau Safiga King of Long. Nah, ini saya coba karetnya ini di kayu Sunway Paramid. Dan untuk forehandnya saya pakai Yinhe Big Dipper H39. Dan kalau kelihatan ini agak lepas. Ini sebenarnya bukan lepas, cuma waktu itu saya pernah ngelem keluar ke sini. Jadi, nah, ngomongin soal top seat yang lepas dari sponsnya untuk karet-karet Cina, kalau saya baru ini dari 1 tahun ke belakang saya baru ini lepas juga sedikit. Ini karena ada lemnya yang luber ke sini, ke si top seatnya. Kalau ngelemnya aman cuma di sponsnya, nggak sampai luber ke top seat, biasanya karetnya saya aman. Itu sedikit. Untuk King of Long sendiri, menurut saya karet ini cukup meredam. Apalagi ini saya cobanya OX, saya nggak pakai spons, cukup meredam bolanya. Lalu nggak terlalu sensitif terhadap putaran lawan. Bintik memang nggak terlalu sensitif, cuma kalau masih bintik ori gini, bintik bawaan pabrik, biasanya masih ada sedikit sensitifnya. Kalau kayak bintik proses gitu udah nggak sensitif lagi kena putaran lawan. Mau gimana pun ya, ini masih ada, cuma masih meredamnya masih bagus. Jadi kalau gini saya terima pakai energi kan mental tuh. Kalau ini masih bisa lurus, jadi nggak terlalu sensitif terhadap putaran lawan. Nah, habis itu karet ini kalau menurut saya karet ini lebih enak dipakai buat defense, sama dorongnya tuh, kalau yang menurut saya pribadi enaknya tuh ya defense cut gitu di belakang, sama buat smash. Nah, jadi kalau saya buat block gitu memang bisa, cuma si efeknya kalau buat saya agak kurang maksimal, soalnya saya memang bukan pengguna OX. Nah, cuma kalau dipakai buat defense ini lebih enak daripada karet bintik yang pakai spons, udah pasti. Soalnya lebih pelan dan lebih meredam. Soalnya kalau pakai spons bahkan lebih mental bolanya. Nah, untuk smash sendiri sebetulnya cara pakainya tuh lebih susah. Soalnya saya bisa pakai spons, kalau smash ya enak aja. Kalau OX buat smash harus lebih buka bednya, malah jadi kayak gerakannya tuh hampir kayak mau ngecop gini, gerakannya hampir kayak mau ngecop gini. Jadi perkenaan bolanya tuh di sininya. Kalau smash bukan gini, tapi kenanya gini. Nah, jadi agak sedikit beda lah cara pakainya kalau buat smash. Soalnya ini OX, jarang juga sih orang pakai OX pakai smash gitu. Nah, habis itu tapi sih efeknya udah pasti bakalan lebih besar. Si efeknya bolanya lebih jahat. Ini OX dipakai smash, bolanya lebih jahat. Nah, soalnya perkenaannya itu tadi harus tanpa gesekan. Kalau ada kegesek dikit bolanya nggak ke kontrol. Kalau bintik OX kayak gini nggak akan bisa pakai gesekan, nggak akan bisa. Abis itu buat sodok-sodokan, saya sodok-sodokan gitu paling kalau bisanya kalau terima servis aja. Terima servis ini enak banget. Soalnya tadi nggak terlalu sensitif terhadap putaran lawan, jadi terima servis tinggal sodokin aja sana, tinggal kita flashing, bolanya udah enak lah, gampang pakainya lagi. Habis itu yang di awal video pas unboxing kemarin saya bilang saya bisa pakai bintik kalau bintik itu bisa ngecop bikin bola backspin dari lawan. Nah, gimana ya, lawan chop terus kita chop lagi bolanya bisa isi. Nah, itu bisa saya pakai. Ini karetnya kayaknya bisa isi lagi, cuma gara-gara
ini nggak pakai spons. Jadi si karetnya kurang, si pas perkenaan bola tuh ini jadi terlalu cepat kena kayu. Nah, jadi terlalu cepat mental. Nah, jadi ini menurut saya bisa, cuma harus pakai spons. Jadi kalau tanpa spons bisa isi lagi, cuma nggak akan sepadat kalau pakai spons. Tadi saya coba buat blok di depan, blok biasa atau blok cut blok itu di atas meja. Saya bisa pakainya, cuma nggak akan semaksimal orang yang biasa pakai bintik OX. Soalnya saya biasa pakai spons. Untuk bolanya sendiri kalau saya blok-blok gitu, sebetulnya agak beda dari bintik yang lain. Harusnya bintik yang lain kalau kita blok gitu di depan meja, bolanya isi, minimal ngambang lah. Nah, ini tadi kata partnernya, kata lawan mainnya, bolanya tuh kadang-kadang isi, kadang-kadang kosong. Itu jadi bikin sayanya agak bingung, tapi bikin lawannya bingung juga. Jadi bagus juga. Itu satu kelebihannya juga. Bolanya tuh nggak pasti. Jadi kadang kosong, kadang isi. Kalau bintik proses gitu, udah lawan spin di blok pakai bintik proses, udah pastilah hukum matematika, pasti bolanya isi. Lawan chop balik kena bintik proses, baliknya pasti kosong. Nah, enaknya pakai nonton proses tuh bisa ada nggak pastinya. Jadi bisa isi, bisa dibalikin isi, bisa dibalikin kosong, atau spin bisa dibalik jadi isi atau balik kosong lagi. Nah, itu jadi sih makanya saya pakai bintik yang bawaan pabrik kayak gitu. Itu sedikit pembahasan dari saya soal Dawei atau Safiga King of Long ini. Jadi garis besarnya, kesimpulannya, karet ini enak atau lebih enak menurut saya dipakai untuk pemain defense. Kalau saya kan gitu, defense. Nah, kalau untuk depan-depan meja mungkin untuk saya kurang maksimal, cuma yang biasa pakai karet OX ini bagus, soalnya bolanya nggak pasti. Kadang kosong atau spin lawan bisa balik kosong lagi, kadang bisa isi. Nah, habis itu kesimpulannya lagi yang lain, karet ini cukup meredam, jadi kontrolnya bagus. Apalagi kalau OX kayak gini jangan pakai spons lah. Ini kontrolnya bagus. Itu aja kesimpulannya soal Safiga King of Long. Oh ya, untuk sekarang untuk giveaway. Untuk giveaway-nya nanti ada beberapa hadiah. Dan mungkin pertanyaannya atau cara jawabnya gini. Ini pertanyaannya aja lah. Dari pertama saya bikin video, dari pertama saya suka review, ada beberapa barang atau kayu atau karet lah yang sama Pingpong Plus tuh ada approve-nya. Di approve gitu. Nah, pertanyaannya cuma satu. Barang apa, merek, tipe yang Pingpong Plus approve ada 2. Pingpong Plus approve-nya ada 2. Nah, cara jawabnya tinggal tag aja nama saya atau Pingpong Plus di Facebook, nggak usah di grup lah. Posting di page Facebook sendiri, tapi tagin page-nya Pingpong Plus sama tag nama saya. Nah, nanti untuk 5 orang pemenang ada kenang-kenangan dari Pingpong Plus. Ini ada wristbag. Lumayan lah buat nyimpen apa. Atau ada ini, nah, kaos Shinhei. Jadi gitu aja. Dan jangan lupa like page-nya Pingpong Plus di Facebook ya. Nah itu, oh ya, itu syaratnya. Syaratnya itu harus like page Pingpong Plus di Facebook. Abis itu posting jawabannya di laman sendiri aja, di Facebook sendiri, di halaman sendiri. Lalu tagin Pingpong Plus sama tagin saya.
Teguh Supriyadi. Nah, jadi segitu aja review kali ini untuk Safiga King of Long. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.